Sejumlah warga Pontianak, Kalimantan Barat mengeluhkan pasokan air PDAM kurang lancar, kualitas air terasa asin dan keruh. Pemerintah Kota Pontianak mengaku telah berkoordinasi dengan Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai untuk menyiapkan distribusi air baku cadangan. Memasuki musim kemarau, sejumlah warga Kota Pontianak mengeluhkan kualitas air PDAM yang menurun. Selain terasa asin, air juga dinilai keruh dan alirannya kurang lancar. Salah satunya Yanti, warga Sungai Jawi. Ia mengaku harus menyiapkan hingga 9 galon air bersih dalam satu pekan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kemarau kan memang kebiasaan gitu, airnya keruh, bau asap. Kalau musim kemarau kan ada itu ya, asap ya, bisa bau asap, asin, tetap itu. Cuman macetnya kadang-kadang kalau nggak disedot nggak naik airnya, harus disedot dulu. Kalau terlalu asin biasanya saya beli aqua. Sementara itu, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menjelaskan kondisi tersebut merupakan dampak musim kemarau yang berlangsung lebih dari 3 pekan. Saat debit sungai menurun, air laut masuk ke Sungai Kapuas sehingga mempengaruhi kualitas air baku yang diolah menjadi air PDAM. Apalagi kalau sudah kadar garamnya di atas 10 gram per liter, per mililiter ya, Jadi ini udah bisa mengganggu kenyamanan. Nah, kita tentu kalau sudah sampai seperti ini di atas 6.000 kita sudah mengaktifkan IPAL intake penepat ya, yang jaraknya 1 kilo untuk dicampur supaya air tidak terlampau asin. Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, pemerintah Kota Pontianak bersama Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai telah menyiapkan sumber air baku cadangan. Air cadangan ini akan didistribusikan agar pasokan air PDAM tetap layak digunakan masyarakat. Wali Kota juga mengimbau masyarakat menghemat penggunaan air bersih selama musim kemarau. Langkah ini diharapkan dapat membantu menjaga ketersediaan air bersih hingga kondisi kembali normal. Samsul Hardi, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat. Apa langkah antisipasi krisis air bersih saat musim kemarau khususnya di Kota Pontianak? Saat ini kita sudah bersama Direktur Utama Perumda Air Minum Tirta Katulistiwa, Bapak Abdullah. Selamat pagi, Pak Abdullah. Boleh kita update sedikit soal kondisi krisis air bersih di Kota Pontianak hingga saat ini seperti apa, Pak? Pagi, Mbak Glenis. Kondisi Kota Pontianak saat ini kondisi kadar garamnya masih di bawah ambang batas. Alhamdulillah kita masih bisa operasional secara normal. Di Pontianak itu ada 3 SPAM, sistem penyediaan air minum, yang satunya SPAM Imam Bonjol yang melayani Kecamatan Pontianak Tenggara, Selatan, Kota, dan Barat. SPAM keduanya di SPAM Parit Mayor, itu melayani Pontianak Timur. Dan SPAM ketiganya di IPA di Pontianak Utara. Semua SPAM itu masih dalam kondisi normal. Namun ada suatu instalasi kita yang diletaknya di Pontianak Barat yang di Nipa Kuning. Itu pun kondisinya fluktuatif turun naik. Tapi masih di ambang batas aman. Oke. Dan kondisi itu pun ini masih kita pantau per jam kondisinya. Alhamdulillah kondisinya masih terpantau, masih kondisi terkendali. Oke, warga mengeluhkan Pak aliran airnya tidak lancar, berbau begitu ya, dan juga keruh. Nah, ini sebenarnya disebabkan apa, Pak? Kalau bau disebabkan itu banyak faktor. Pertama masalah kualitas air baku. Namun kami mengoptimalkan instalasi yang ada semaksimal mungkin supaya keluhan-keluhan terhadap bau, terhadap keruh itu bisa kita atasi semaksimal mungkin. Dan untuk kondisi di lapangan itu ada bisa faktor di jaringan perpipaannya bocor, bisa faktor tekanan yang tidak stabil. Itu yang menyebabkan sedimen-sedimen yang ada di pipa itu tergerus dan sampai ke pelanggan. Sejauh ini seperti apa Pak laporannya dari analisis Perumda? Berdasarkan lapor yang kita terima di sistem kita itu alhamdulillah itu masih di bawah di normal lah kasarnya. Masih bisa kita layani pelanggan-pelanggan kita. Kebetulan pelanggan kita itu ada 160.000 yang menyebar di 6 kecamatan. Dan itu pengaduan-pengaduan itu
sangat masih bisa kita kendalikan, tidak seperti kondisi-kondisi sebelumnya. Ya, ini kan air yang didistribusikan kualitasnya kurang lah ya Pak. Ini bisa disebutkan segitu dikeluhkan oleh masyarakat. Apakah juga memang dari Perumda bukan yang mempunyai ambang batas kesehatan Pak untuk air bersih didistribusikan? Bagaimana dengan standar itu Pak? Betul, Mbak Glenis. Memang kita bikin ada standar berdasarkan Kemenkes, itu batas amannya itu jangan sampai lewat dari kadar air bakunya, jangan lewat 600 ppm. Namun untuk yang instalasi yang di Imam Bonjol yang kapasitas 1.400 itu masih di bawah 10. Sedangkan instalasi yang di Parit Mayor itu sama juga di bawah 10. Dan yang untuk yang di Selat Panjang itu ambang batasnya itu 50. Yang di Nipa Kuning itu yang ada melebihi dari 300. Namun itu tidak kontinu sepanjang 24 jam. Tapi fluktuatif kondisi saat ini 1 jam 2 jam aja. Jadi intinya itu masih dalam kondisi dari sisi kesehatan masih aman. Oke, bagaimana antisipasi yang disiapkan Perumda Tirta Khatulistiwa mengantisipasi distribusi air ini? Apakah ada bantuan air yang dihantarkan kepada warga begitu Bapak? Saat ini masih aman. Namun kami sudah siap terhadap kalau ada keluhan pelanggan terhadap air tidak ngalir, kami standbykan tangki. Selain itu juga kalau memang kualitas air bakunya sampai di batas ambang itu di atas 600 ppm, itu akan kami operasionalkan instalasi cadangan kita yang ada di Penepat. Jadi memang sudah dipersiapkan cadangan sumber air baku lainnya ya Pak untuk membantu distribusi ya Pak? Ya, kita ada kapasitas yang di sana ada 6,5 hektar. Namun operasionalnya baru bisa maksimal 500 liter per detik. Sedangkan kebutuhan untuk Kota Pontianak saat ini kurang lebih sekitar 2.000 liter per detik. Maka nanti kami campur dengan air baku yang ada di Sungai Kapuas ini dengan air baku Penepat. Namun dari sisi kualitas air bakunya tetap kami lakukan pemeriksaan di batas aman masih. Apabila itu tidak batas aman, kami tidak akan menjalankan atau mengoperasionalkan sumber air baku yang ada di Sungai Kapuas besar yang di intake Nipa Kuning. Terakhir Bapak, ada imbauan untuk warga Kota Pontianak di masa musim kemarau ini Pak? Himbauan kami, terima kasih Mbak Glenis, kami menghimbau kepada masyarakat Kota Pontianak, khususnya pelanggan PDAM Tirta Khatulistiwa Kota Pontianak, gunakanlah air secara bijak, hemat, dan peruntukanlah untuk kebutuhan dasar. Apabila untuk kebutuhan di luar kebutuhan dasar, kayak menyiram pohon, itu kami sarankan untuk menggunakan air yang air parit atau air sungai atau air yang sisa pakai. Selain itu juga kami menghimbau supaya pelanggan atau masyarakat jangan merusak fasilitas sarana prasarana milik Perumda Air Minum Kota Pontianak. Karena itu menghambat terhadap pendistribusian atau pelayanan kami kepada masyarakat Kota Pontianak. Selain itu juga kami menghimbau masyarakat terus mengikuti informasi berita-berita yang valid dari kami. Jangan sampai berita-berita yang yang hoax atau tidak sesuai itu menjadi suatu berita yang isu yang tidak enak. Namun ambil berita-berita yang resmi dari Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa Kota Pontianak. Apabila ada hal-hal yang timbul mencurigakan dari berita-berita itu, segera konfirmasi kepada media kami atau melalui telepon resmi Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa Kota Pontianak. Baik, terima kasih Bapak Direktur Utama Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa, Bapak Abdullah telah bergabung di Jurnal Nusantara. Sehat selalu Bapak.